Lewat pintu selatan di mana? Kebiasaan panggil saya nggak jual sayang. Bisa kerjasamanya sayang. Oke, ibu-ibu di depan ada stand Ustazah Halimah. Ada buku, ada payung, ada pulpen, macam-macam deh. Ibu-ibu
kemudian ada yang keluar dari lubang hidung karena flu. Batal apa nggak batal sholatnya? Nggak batal. Nggak batal ya Bu ya? Nggak batal. Kecuali kalau udah keluar dari hidung terus masukin ke mulut, baru batal. Jorok itu Pak. Kalau kamu lagi tengah-tengahan yang keluar dari mulut kita, kayak dahak apalagi kalau lagi batuk bukan, suka keluar lendir, suka keluar apa disebutnya, reak, dahak, ya itu ya. Nah kalau kayak begitu gimana tuh? Kalau kamu telan lagi batal. Batalnya bukan karena keluarnya, tapi karena masuknya. Karena masuknya. Terus gimana Ustazah? Dua pilihan, kamu biarkan di mulut atau kamu keluarkan. Kan begitu. Kalau dibiarkan di mulut, masalahnya kamu susah mau bacaan. Repot tuh bacanya jadi. Jadi gimana mesti dikeluarin? Keluarin. Karena kan itu juga bukan barang najis. Barang menjijikkan iya, tapi tidak najis. Tidak najis ya. Jadi kalau misalnya kamu keluarkan di mukena misalnya gitu, mukenanya jadi kotor tapi tidak jadi najis. Ya, karena itu tadi dahak sama halnya dengan ludah itu juga bukan barang yang najis, akan tetapi merupakan barang yang menjijikkan, barang yang kotor. Dari dua lubang itu aja yang hukum wudhunya menjadi batal. Ini wudhu ya, wudhu ataupun kalau di dalam sholat ya, kalau wudhunya batal ya berarti sama sholatnya juga batal. Tapi kalau kamu lagi punya wudhu, kemudian keluar entah itu pipis, entah itu buang air, nah itu kan batal hukumnya. Kalau puasa enggak dong. Kok sekarang kamu nggak puasa? Iya tadi habis kentut. Enggak batal ya. Jadi yang batal dengan sesuatu yang keluar dari dua lubang itu adalah wudhu. Wudhu batal dengan keluarnya sesuatu dari lubang depan ataupun lubang belakang. Kalau yakin, syaratnya kalau yakin. Kalau nggak yakin nggak batal. Nggak yakin tuh gimana? Kayak kentut apa enggak ya? Nah kan kita sekali gitu tuh, kentut apa enggak ya? Kita kalau ragu-ragu kentut apa enggak, hukumnya gimana? Nggak batal kecuali kalau diingetin orang. Mau sholat nih, terus kata temennya, kamu nggak wudhu lagi? Enggak kok, saya kayaknya belum batal. Apaan? Tadi itu apa? Gitu kan ya. Tapi kalau kita ragu-ragu, bahkan di dalam sholat sekalipun nggak batal. Katanya Nabi kita Muhammad SAW, "Idza qa'ada ahadukum fi musallah, nafatha asy-syaitanu fi maq'adih." Apabila seseorang duduk dalam sholat, kadang setan suka nyebul di duduknya dia, tempat duduknya dia. Jadi kayak batal. Rasanya tuh kayak angin gitu. Kerap terjadi itu, kerap terjadi. Beberapa kali kita harus pakai kentut kayak gitu dalam sholat. Itu katanya Nabi Muhammad enggak beneran keluar angin. Fala takhrujanna minas shalah, kata Nabi nih, kalau itu terjadi padamu di dalam sholatmu, jangan keluar dari sholat. Aibnya orang lain,
Sebab orang lain pun juga punya mulut dan kamu pun juga punya aib. Kayak orang gak punya aib aja. Kamu berani-berani buka-buka aibnya orang. Ayo, bismillah. Belajar buat pinter nutupin aibnya orang. Saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Hatim Al-Asam, seorang ustadz. Satu waktu ada seorang perempuan datang ke situ mau menanyakan hukum sesuatu permasalahan. Duduklah dia di depannya Hatim Al-Asam, nggak tahu habis makan apa, begitu dia duduk keluar angin kenceng banget. Saya mau niruin kayak rada nggak pantas ya. Pokoknya gitu dah, bayangin sendiri deh. Keluar angin, bu kentut, suaranya kenceng di depannya Hatim Al-Asam, seorang ulama terkemuka, malunya kayak apaan tahu tuh. Bayangin kalau itu terjadi sama kamu, ya Allah. Di depannya Habib Umar misalnya gitu. Udah susah ketemu Habib Umar, beda ya. Begitu ketemu Habib Umar, kentut pula. Malunya nih perempuan sampai merah padam mukanya karena malu. Dirunduk, ya ampun, malu banget depannya Hatim Al-Asam. Gak ada orang lain, cuman berdua aja gitu. Karena memang mau menanyakan sesuatu yang agak privacy gitu. Bu, Hatim menyadari perempuan ini malu. Beliau berusaha untuk gimana caranya nutupi aib orang. Apa yang beliau lakukan? Beliau kemudian nanya sama perempuan tersebut, kamu mau tanya permasalahan apa? Perempuan ini cerita. Hatim kemudian bilang gini, boleh lebih keras, saya nggak dengar. Terus perempuan itu bilang, jadi begini Syekh. Udah itu gini. Hatim Al-Asam masih juga, boleh lebih keras lagi, saya nggak dengar. Perempuan masih jadi mikir, berarti tadi waktu saya kentut yang nggak dengar. Senang tuh perempuan. Alhamdulillah. Sampai perempuan itu benar-benar merasa bahwa Hatim Al-Asam tidak mendengar waktu beliau kentut itu, waktu beliau keluar angin itu. Sehingga sekalian, akhirnya masalahnya yang timbul adalah bahwa sesudah perempuan ini keluar, Hatim Al-Asam jadi mikir, kalau sesudah ini orang tahu bahwa sebenarnya saya tuh nggak tuli, saya cuma tuli untuk menutupi aibnya perempuan itu yang memang ada sekampung tinggal sama Hatim Al-Asam, pasti perempuan ini akan malu. Jadi bu, yang dilakukan Hatim adalah berpula-pula tuli sepanjang hidupnya perempuan tersebut, sampai dapat julukan Hatim Al-Asam, Hatim yang tuli. Orang sampai pikir beliau tuli sepanjang hidupnya perempuan itu. Baru ketika perempuan itu meninggal dunia, baru Hatim Al-Asam bilang sebenarnya itu saya nggak tuli. Masya Allah. Hanya agar perempuan ini tidak malu, ibu-ibu sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Ayolah kita belajar buat tutupi aibnya umat Islam. Saya ada ingat salah satu dari kisahnya Habaib. Ini kurangan ataupun aib yang dimiliki oleh orang lain. Lebih baik kita sibuk memperbaiki diri kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga merahmati diri kita. Sebab katanya Nabi Muhammad, rahimallahu ra'an ishtaghala bi'uyubi nafsih an uyubi ghairih. Semoga Allah kasih rahmat terhadap orang yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri sehingga tidak punya waktu untuk membicarakan aib orang lain. Ini nggak punya waktu aja, nggak tahu-tahu kejadian apaan, ada kenapa, siapa, ada kenapa, dia nggak tahu aja. Karena dia sibuk urusan rumah tangganya, urusan keluarganya, urusan mau bikin makanan apa buat anak-anaknya, urusan hal-hal dalam rumah tangga kita, kehidupan kita kan udah banyak banget deh. Udah banyak banget teman-teman saya
sekalian, jangan kebanyakan ngurusin orang lain. Ada pengaruh-pengaruh. Masih banyak. Ayo dong. Masih ada 5.000 piece. Ada. Oh jadi ini 30. Cintakan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan cintakan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Rindukan hati kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan rindukanlah hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah, sehingga kami dapat berkumpul bersamanya kelak di akhirat nanti ya Allah, sehingga mata kami dapat memandang indah wajahnya kelak di padang mahsyar nanti ya Allah, sehingga hidung kami dapat mencium wanginya, sehingga telinga kami dapat mendengar ucapannya ketika berkata Rabbi salim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku.